Shalom Bapak Ibu. Kami percaya kita semua diberkati sepanjang pagi hari ini. Amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Bapak. Sehingga di pagi hari ini kami para pendoa bisa datang ke rumah-Mu untuk mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau secara online ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada mujizat, dan di dalam hadirat-Mu ada anugerah yang Engkau curahkan bagi setiap dari kami para pendoa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa kiranya Engkau mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati nantinya hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah di menara doa di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai ke akhir, hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua siap memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita bawa korban syukur, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan.
Sungguh begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Begitu besarnya kasih-Mu Bapa. Kau penuhi hati kami. Kau penuhi hidup kami. Yes, Jesus. Penuhi hati kami yang rindu Menyembah-Mu Yesus. menyembah-Mu, Menyembah-Mu Yesus. Yesus. Sejauh
kami tidak akan goyah, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Kami akan tetap berdiri teguh di tengah badai hidup, karena Engkau yang selalu menopang kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan. Dari manakah datangnya pertolongan selain daripadamu, Tuhan? Dari manakah datangnya mukjizat selain daripadamu, ya Bapa? Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau perisai bagi hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
Bukan dengan kuat kami Tuhan, bukan dengan gagah kami. Kami tetap mampu berdiri sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang percaya kepadamu, bagi setiap kami yang menaruh harap kepadamu Tuhan. Engkaulah perisai perlindungan bagi setiap kami. Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Engkau menetapkan langkah-langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tetapi rancangan yang mendatangkan kebaikan. Ini percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami akan tetap bertahan Tuhan sampai selamanya. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu memilih kami. Maka izinkan kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan dengan segenap hidup kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengasihi-Mu ya Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Oh ya Rabba syikirala ya Rabba ya Rabba baba 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 baba. Oh ya Rabba syikirala ya Rabba ya Rabba baba baba. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sungguh kami sangat diberkati melalui doa, pujian, penyembahan, dan kami percaya Engkau juga disenangkan ya Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau duduk dekat kaki-Mu untuk mendengar apa yang menjadi pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu bagi kami ya Bapa. Urapi setiap dari kami, terlebih-lebih mulut lidah bibir hamba-Mu yang bukan siapa-siapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua siap mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah integrity in family. Kita tahu Bapak Ibu, di sepanjang tahun 2021, yakni dari Januari hingga sekarang, ya kita sudah banyak mendengar ya arti integritas, baik yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita yang di pusat, Pak Niko, dan juga Gembala Jemaat di tempat ini, Pak Lugi Minajis, serta hamba-hamba Tuhan lainnya. Kita sudah banyak belajar mengenai arti integritas. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat topik kita adalah integrity in family. Kita akan belajar arti integritas Bapak Ibu. Dan juga ke arti family dalam artian integrity in family sesuai dengan tema kita sepanjang bulan Juli tersebut Bapak Ibu. Definisi family dari Oxford Language adalah a group of one or more parents and their children living together as a unit. Bisa saya terjemahkan sebagai berikut Bapak Ibu. Satu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih orang tua dan anak-anak mereka yang tinggal bersama, hidup bersama sebagai satu kesatuan. Inilah arti keluarga Bapak Ibu. Dan bukan kebetulan sebenarnya kalau di gereja kita melihat kita adalah GBI My Family Bapak Ibu. Jadi ada kata family di situ. Tentunya kita di kehidupan kita punya yang namanya orang tua biologis. Nah di GBI My Family tentunya kita juga punya orang tua rohani, yakni bapak dan ibu gembala kita. Orang tua rohani di sini adalah cerminan dari sebuah konsep keluarga yang seperti kita baca tadi. Jadi adanya orang tua dan anak-anaknya, yakni kita sebagai jemaat-jemaat, para pengerja, ya maupun jemaat-jemaat umat-umat Tuhan, kita ini hidup di dalam satu kesatuan, yakni di bawah GBI My Family, Bapak Ibu. Mari kita lihat nas emas yang mendasari integritas di dalam keluarga, yakni kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saya bacakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya ulang kembali lagi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya di sini. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Anda dan keluarga Anda. Nah di sini berbicara tentang kita ya pribadi dan juga keluarga kita. Jadi kita dan keluarga kita. You and your household Bapak Ibu. Kita tahu dari Kisah Para Rasul 16 tersebut, ya tentunya di minggu-minggu sebelumnya juga sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya, bahwasanya ini berbicara mengenai seorang kepala penjara di Filipi. Nah kalau bahasa Inggrisnya disebutkan jailer. Dan juga kepala penjara tersebut bersama dengan keluarganya.
jadi his household atau his family. Sekarang ini Bapak Ibu, ya mungkin istilah kepala penjara ya kita bisa artikan adalah warden ataupun sipir penjara Bapak Ibu. Kita sedikit belajar Bapak Ibu mengenai sejarah dan juga geografis. Mari kita lihat bersama. Ini ada gambar satu pulau Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya adalah Pulau Alcatraz. Jadi Alcatraz Island, yakni sebuah pulau yang terletak di Teluk San Francisco, California yang berada di Amerika Serikat. Kita sudah tahu ya bahwasanya Pulau Alcatraz tersebut tentunya memiliki sejarah Bapak Ibu. Yang dulunya pernah dipakai sebagai benteng militer dan kemudian diubah menjadi sebuah penjara federal dari tahun 34 sampai dengan 1963 Bapak Ibu. Nah kalau kita kembali melihat pulau tersebut, mungkin di Indonesia bisa mirip dengan yang namanya Pulau Nusa Kambangan ya, yang berada di Jawa. Yang dekat dengan Cilacap tentunya. Tapi ini berbeda karena dia berada di Teluk. Sedangkan di Pulau Nusa Kambangan itu berada di Selat. Nah inilah penjara Alcatraz Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita melihat ya sangat-sangat besar, ya sangat-sangat ketat. Pintunya juga dari besi, penjagaan luar biasa dan terletak di pulau tersebut. Dari tahun ke tahun ya kita melihat ya tentunya kita tahu ya bahkan ada seorang pesulap yang terkenal namanya David Copperfield ya dari tahun 87 dia malah membuat satu klip Escape from Alcatraz. Jadi dia coba melarikan diri dari penjara di Alcatraz tersebut. Mari kita lihat ada sedikit histori Bapak Ibu. Jadi histori sedikit sejarah mengenai Alcatraz tersebut. Ya tentunya tadi sudah disebutkan dulunya pernah dijadikan sebagai benteng militer. Dan kemudian dikonversi sebagai sebuah penjara. Nah penjara tersebut tentunya pernah dihuni oleh narapidana. Contohnya di sini ada disebutkan Al Capone. Ya, jadi Al Capone itu adalah gangsternya Amerika. Jadi ini merupakan penjara yang paling ketat di waktu itu. Dan sekarang ini penjara tersebut malah menjadi pusat turis Bapak Ibu. Ya tentunya sebelum pandemi ya itu dicatat di sini ada 1,5 juta pengunjung per tahun yang mengunjungi Pulau Alcatraz tersebut. Ini sekedar ilustrasi kita mengenai penjara yang ada zaman sekarang ini. Mari Bapak Ibu kita kembali ke slide. Di slide tersebut kita bisa melihat ini adalah reruntuhan penjara di mana Paulus dan Silas berada waktu itu di kota Filipi. Nah kalau kita bisa melihat di situ ada mana ruangan di mana Paulus dan Silas berada. Nah kalau kita kembali mengingat kisah para rasul 16 tersebut, ya kita tahu tentunya setelah ya Paulus dan Silas didera, ya mereka diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara tersebut, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwasannya ini diperintahkan kepada kepala penjara ataupun jailer tadi. Ya bahwasanya mereka ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh kalau kita membaca di kitab para rasul 16 tersebut. Dan bukan hanya itu, si jailer tersebut tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar Bapak Ibu. Kita bisa melihat di slide berikutnya. Ya kita kembali tadi ke kisah para rasul 16 ayat 31, di situ disebutkan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita tahu bahwasannya si kepala penjara tersebut berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya
Karena kita tahu setelah tengah malam, ya Paulus dan Silas, mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian. Setelah itu terjadilah gempa. Dan kita tahu sendi-sendi penjara terbuka, ya pintu semua terbuka, bahkan belenggu-belenggu mereka juga ikut terbuka, Bapak Ibu. Dan disitulah si jailer tersebut merasa sangat-sangat terpukul, ya, karena dia harus mengemban tugas yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya untuk menjaga Paulus dan Silas serta tahanan-tahanan lainnya. Di sini ada satu pesan, Bapak Ibu, ya, ada satu pesan bagi kita semua, ya, melalui kisah para rasul tersebut, yakni adanya pesan household salvation, Bapak Ibu. Jadi adanya keselamatan keluarga. Karena kita tahu, ya, si kepala penjara, ya, dia tersungkur di bawah kakinya Paulus dan Silas. Apa yang saya harus lakukan supaya aku selamat? Dan disinilah ada satu pesan tadi, yakni household salvation, Bapak Ibu. Adanya keselamatan di dalam keluarga. Keselamatan di dalam keluarga seperti apa, Pak Wir? Mari kita lihat dari ayat kisah para rasul tersebut. Yakni yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus kita. Trust in the Lord Jesus, Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat di firman Tuhan di sini disebutkan dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di Roma 10 ayat 9 tersebut, di situ disebutkan kamu, disebutkan pribadi satu orang, Bapak Ibu. Kamu, ya, bukan plural, ya, bukan semuanya. Jadi di sini only you, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya adalah only you and not anyone else will be safe if you believe. Ya, jadi hanya kamu yang akan diselamatkan, ya, saat kamu percaya. Nah, itulah poin pertama, ya, dipercaya. Mari kita lihat lagi firman Tuhan yang berikutnya dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita tahu dari Yohanes 14 ayat 6 tersebut, Yesus pada saat itu berkata kepada Thomas yang juga disebut Didimus, kalau kita baca di Yohanes 11 ayat 16. Di sini kita diajarkan bahwasanya setiap orang hanya bisa datang melalui Yesus. Mari kita lihat kembali di ayat tersebut. Setiap orang hanya datang kepada Bapa melalui Yesus. Dan maaf, ya, bukan melalui orang lain. Jadi sekali lagi, setiap orang datang kepada Bapa hanya melalui Yesus. Sekali lagi, bukan melalui orang lain, dan juga bukan karena, maaf, orang tua kita sudah percaya, ataupun pasangan kita sudah percaya, ataupun siapapun di keluarga kita yang sudah percaya. Mari kita lihat firman Tuhan yang lainnya. Aku berkata kepadamu dari Yohanes 5 ayat 24, ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidupnya. Di sini kita diajarkan untuk percaya, Bapak Ibu. Sebab, ya, hidup kita percaya, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, for we live by faith, not by sight. Seperti disebutkan di 2 Korintus 5 ayat 7 tersebut, Bapak Ibu. Jadi ingat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pribadi, lepas pribadi dulu. Jadi jangan berharap, karena orang tua kita sudah percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Benar, engkau dan seisi rumahmu. Tapi di sini kalau kita melihat lebih jauh dari kisah para rasul, dari cerita keluarga kepala penjara tersebut, mereka, di situ ada kata mereka, bahwasanya kepala penjara dan seisi rumahnya, mereka memberi diri mereka dibaptis.
Jadi anggota-anggota keluarganya pun ikut percaya. Makanya mereka semua bisa diselamatkan. Nah yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat engkau akan selamat. Ya, nas Alkitab kita ambil dari Roma 10 ayat 10. Saya bacakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan dari apa, Pak Wir? Ya, tentunya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, dari semua kutukan, dari kuasa si jahat, juga ke semua hukuman ataupun kutukan yang selama ini dipercayakan sebelum kita serahkan semua di atas kayu salib. Nah inilah bahwasanya kita bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Nah, poin yang ketiga dari nas kita adalah engkau dan seisi rumahmu. Nah, seisi rumahmu ini di sini berbicara tentang keluarga, household ataupun family. Nah, emas kita ya kita lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Saya bacakan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tahu setelah kepala penjara tersebut dan seisi rumahnya mendengar firman dan mereka mau kemudian dibaptis, maka ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, mereka ya kepala penjara dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat integritas di dalam keluarga yang dilakukan oleh kepala penjara adalah dia sendiri, ya dia. Jadi dia pribadi, kemudian dia mengajak seluruh keluarga-keluarganya. Dan ini integritas di dalam keluarga yang dilakukan oleh si kepala penjara tersebut. Nah kalau kita bisa belajar dari pengalaman kepala penjara tersebut, ya, yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan salvation untuk household kita, ya. Jadi pesan tersembunyi tadi, ya, yang pertama tentunya adalah menunjukkan kasih yang tulus dan sejati. Jadi saya buat di sini adalah sincere and genuine love serta faith kepada Tuhan dan sesama, Bapak Ibu. Ya ini hal pertama yang kita perlu lakukan, Bapak Ibu. Nah hal kedua yang perlu kita lakukan adalah tentunya aktif di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Pak Wir, pelayanan seperti apa yang bisa saya lakukan? Banyak sebenarnya. Ya, pelayanan tidak harus di gereja seperti kita dengar dari Pak Gembala juga yang sering disampaikan, ya. Pelayanan bisa dilakukan di mana saja. Bahkan ini tercatat di dalam firman Tuhan. Saya kutip dari 1 Korintus 12 ayat 4. Saya bacakan saja. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah di 1 Korintus 12 ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk aktif di dalam pelayanan di mana saja, mau di rumah, di marketplace, di tempat kerja, di gereja, ya, di society atau di masyarakat di mana kita berada. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu, kita bisa melakukan dengan membagikan Injil keselamatan ataupun gospel. Nah, inilah sebenarnya yang diminta untuk kita lakukan. Kita diminta untuk melaksanakan amanat agung. Jadi ini bagian dari hal yang perlu kita lakukan agar kita ataupun keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan bisa mendapatkan yang tadinya household salvation tersebut. Nah, hal yang keempat yang kita lakukan, kita tentunya diminta untuk menjadi garam dan terang dunia bagi keluarga kita. Nah, ini bisa kita lihat di Matius 5 ayat 13-16, yakni garam dunia dan terang dunia, Bapak Ibu. Jadi kita di sini diminta untuk menjadi terang dunia. Dan berikutnya kita lihat poin terakhir ya yang perlu kita lakukan, yakni terus mendoakan mereka yang kita kasihi, Bapak Ibu. Ada anggota-anggota keluarga kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah inilah
yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita diminta di sini untuk terus mendoakan mereka. Sebab kita percaya Bapak Ibu, saat kita melakukan, saat anggota-anggota kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, mungkin melihat cara hidup kita, ya, yakni poin-poin yang kita sebutkan tadi di atas, itu mungkin mereka akan timbul satu curiosity, ya, jadi satu keingintahuan Bapak Ibu. Loh, kok pribadi orang yang mengenal Kristus itu seperti begitu? Nah, mungkin mereka akan muncul keingintahuan. Nah, mereka akan mengetahui mungkin lebih banyak mengenai Tuhan kita. Nah, itulah yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Jadi 5 hal yang harus kita lakukan agar keluarga kita menerima atau mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Slide terakhir ya, ada closing statement dari saya buat di sini adalah the family is one of God's masterpieces. Jadi mungkin bisa saya terjemahkan di sini adalah keluarga merupakan salah satu mahakaryanya Tuhan Bapak Ibu. Keluarga merupakan salah satu mahakaryanya Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Kenapa Pak Wir? Karena Tuhan begitu mengasihi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sehingga dia memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu untuk agar keluarga-keluarga kita ya juga ikut diselamatkan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita yang sudah percaya, bahkan keluarga-keluarga kita yang belum percaya itu juga diberikan kesempatan untuk diselamatkan. Nah, kita tentunya berharap bahwasanya bagi keluarga-keluarga kita ataupun keluarga-keluarga jemaat yang belum mengenal Tuhan, tentunya saatnya nanti mereka akan mengaku dengan mulut lidah mereka, dan juga ke lutut mereka akan bertelut, ya, dengan lidah mereka akan mengaku bahwasanya Tuhan Yesus adalah Allah mereka. Inilah pesan kita ya yang Tuhan taruh ya untuk disampaikan, bahwasanya integritas dalam family ya, integritas dalam keluarga itu kita lakukan di keluarga kita supaya pesan tersembunyi tadi ya, jadi pesan adanya household salvation itu bisa tersedia bagi kita orang percaya. Demikian sharing kita di pagi hari ini, dan kami berdoa kiranya di bulan integritas in family tersebut kita semua dicurahkan berkat keselamatan, bahkan keselamatan bagi seluruh keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah online, dan kita percaya hadirat dan lawatan Tuhan itu juga nyata di rumah kita masing-masing pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan. Oria raba shikiara haraba shikara raba. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku,
kekuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita sembah Tuhan. Tiada masih tiada. Oh, tiada masih tiada. Oh, Yesus, curahkan ya Tuhan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang menyediakan, yang mengadakan semua keperluan dan kebutuhan. Bapa yang di surga, ajar kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau sebentar lagi kami akan mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, isi hati-Mu. Kami sambut dengan pengurapan dan juga ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana walaupun dalam ibadah online, oleh karena kita mau mentaati peraturan pemerintah PPKM pada minggu ini, sehingga ibadah doa Sabtu kita diadakan secara online. Dan Bapak Ibu juga nanti dapat ikut perjamuan kudus, siapkan saja elemen yang ada di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur, kita tadi sudah mendengarkan pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberkati kita. Dan saat ini Pak Lu ingin menyampaikan pesan untuk integrity in family di doa Sabtu ini, yang saya berikan tema family restoration. Katakan bersama-sama family restoration, yaitu pemulihan di dalam keluarga. Kita tahu pada zaman sekarang ini banyak sekali keluarga yang perlu dipulihkan. Hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan antara suami dengan istri, semua itu perlu dipulihkan. Bahkan di kitab Maleakhi, di ayat yang terakhir dikatakan bahwa akan terjadi pemulihan hati bapa kepada anak dan anak kepada bapa sebelum Tuhan itu datang yang kedua kalinya. Dan kita dapat melihat contoh kehidupan yang relasi itu dipulihkan. Yang pertama itu kita dapat melihat dari kehidupan Yusuf, saudara. Nah, Yusuf itu kita tahu bahwa dia adalah seorang anak muda yang sangat disayangi oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya, Yakub. Karena Yusuf itu lahir di masa tuanya. Dan Yusuf itu bersama dengan semua keluarganya, keluarga yang besar. Namun sayang saudara, Yusuf walaupun begitu disayangi oleh
Ayahnya Yakub bahkan dibuatkan jubah yang maha indah. Tetapi hubungannya dengan saudara-saudaranya itu sangat tidak baik. Mengapa? Karena Yusuf yang masih muda ini, yang polos, dia suka melaporkan kejahatan dan juga tabiat-tabiat yang tidak baik dari saudara-saudaranya itu kepada ayahnya Yakub. Dan kemudian ketika Yusuf suatu hari bermimpi, dia ceritakan mimpinya yang intinya adalah mimpinya semua saudaranya dan orang tuanya harus sujud. Ya. Dan dia yang menjadi pemimpin dan penguasa. Wah, makin hari makin hubungannya jauh dari saudara-saudaranya yang benci dia, yang iri hati, yang marah kepada dia. Dan singkatnya saudara tahu bahwa akhirnya Yusuf itu dibuang ke sumur dan dia dijual ke Mesir oleh saudagar yang datang pada saat itu. Kehidupan Yusuf itu mengalami begitu banyak proses-proses yang sangat memilukan hati. Proses-proses yang sangat mengecewakan bagi banyak orang. Yang membuat luka hati. Yang membuat ada satu dendam, ada satu kebencian. Tetapi yang luar biasa adalah, kalau saudara lihat, ternyata Yusuf tidak demikian. Ada amin? Jadi pesan Tuhan untuk kita, ketika kita mengalami proses atau tantangan apapun dalam hidup ini, jangan kita kecewa, jangan kita terluka, dan menjadi tawar hati. Yang setuju katakan amin. Karena Yusuf, di masa-masa dia di Mesir, di masa-masa dia itu diperbudak di rumah Potifar, di masa-masa dia di penjara, ternyata itu memproses kedewasaan rohani dalam hidupnya. Ternyata itu membentuk karakternya untuk semakin mengandalkan Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena kita melihat yang pertama, hubungan Yusuf itu dipulihkan. Terjadi restoration in relationship. Katakan bersama-sama, restoration in relationship. Yaitu terjadi pemulihan di dalam hubungannya. Siapa yang rindu ada pemulihan dalam hubungan kita? Ada amin? Saudara, kita lihat di Kejadian 42. Dari mana kita bisa melihat Yusuf itu hidupnya pulihkan? Kejadian 45 ya, 45. Kejadian 45 ayat 3. Ini adalah kisah ketika saudara-saudaranya sudah bertemu dengan Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Dan Yusuf sudah memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin di Mesir. Mari kita baca bersama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ada amin? Saudara, hal yang luar biasa dari kisah Yusuf ini adalah ini. Yang pertama adalah, saudara-saudaranya ini semua dulu sangat membenci dia. Itulah sebabnya ketika Yusuf sudah menjadi penguasa, maka ketika Yusuf memperkenalkan diri, dikatakan di ayat 3 tadi, mereka takut dan gemetar. Hari-hari ini mari kita periksa dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saudara mengalami damai sejahtera Tuhan? Ada amin? Di masa-masa saat ini, apakah ada damai sejahtera? Atau sebaliknya, ada ketakutan dan juga ada kegelisahan? Saudara, saya percaya kalau hidup kita itu baik di hadapan Tuhan dan sesama kita, kita akan selalu memiliki damai sejahtera.
Ada amin? Kita tidak akan dilanda ketakutan. Walaupun dunia sedang dilanda ketakutan saat ini. Tapi kita ini memiliki damai. Kita melihat saudara-saudara Yusuf. Abang-abangnya ini. Mengapa hidup mereka itu takut dan gemetar? Bahkan dikatakan di ayat 5. Mereka itu bersusah hati. Sehingga Yusuf katakan, janganlah bersusah hati dan janganlah apa? Menyesali diri. Mereka itu hidupnya penuh dengan penyesalan. Mengapa ada orang yang hidup penuh penyesalan, saudara? Karena kesalahan yang dilakukan di masa lalu, kekeliruan, hal-hal yang dilakukan itu keputusan yang keliru, yang salah. Saya percaya kita semua juga pernah mengalami. Ketika kita menghadapi keadaan, kita menyesali diri atas apa yang terjadi di masa lalu. Dalam bahasa Inggrisnya regret. Ada penyesalan. Saudara, penyesalan ini membuat seseorang hidupnya itu tidak gampang. Karena selalu melihat ke belakang. Selalu melihat kaca spion dalam hidup ini. Oleh karena keputusan yang salah. Oleh karena perbuatan yang keliru. Oleh karena hal-hal yang dilakukan di masa lalu. Dari mana kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf ini hidup mereka ini tidak ada sukacita, saudara. Tidak ada kegembiraan, tidak ada keceriaan. Mereka selalu menyesali diri. Dari mana kita tahu? Kejadian 42, saudara lihat di ayat 21. Ini adalah statement yang mereka katakan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, ini adalah apa yang mereka katakan terus-menerus karena penyesalan. Tapi pesan Tuhan untuk kita hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Ada amin? Karena firman Tuhan katakan, pada saat kita di 1 Yohanes 1 ayat 9, mengakui dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang percaya ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ada amin? Saudara, mari kita move on, kita move forward. Tinggalkan semua penyesalan, tinggalkan semua kesalahan di masa lalu. Jangan lagi kita hidup dengan masa lalu, tapi mari kita hidup dengan masa depan yang telah Tuhan sediakan karena pengampunannya yang ajaib. Ada amin? Yang berikut, yang kedua, apa berkat yang diterima pada saat kita datang kepada Tuhan seperti Yusuf? Berkat yang berikutnya adalah fulfillment of divine promises, yaitu penggenapan dari semua janji-janji Tuhan. Janji ilahi. Siapa yang rindu kita menerima penggenapan janji Tuhan? Amin. Mungkin hari ini saudara punya kerinduan.
Saudara punya jawaban doa yang sudah lama diinginkan. Dari permohonan-permohonan doa kita. Dari semua impian, cita-cita, kerinduan, kebutuhan, keperluan kita. Percayalah saudara, kalau Tuhan menggenapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, walaupun perlu proses yang cukup lama, sejarah menunjukkan belasan tahun saudara, Yusuf itu diproses. Tapi akhirnya semua itu digenapi dan menjadi kenyataan. Mengapa? Karena Yusuf itu sabar. Karena Yusuf itu percaya Tuhan. Karena Yusuf itu sekalipun tidak mengerti, dia percaya bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Sehingga kita melihat, Yusuf itu hidupnya tidak ada kepahitan. Tidak ada dendam. Coba bayangkan, kalau dia itu masih hidup dengan dendam, semua saudara-saudaranya langsung dipenjarakan, langsung dihukum. Betul? Karena dia punya otoritas. Kalau Yusuf itu hatinya masih belum dipulihkan, maka dia itu tidak akan berkata kepada saudaranya di Kejadian 45 ayat 4, marilah dekat-dekat. Mana mau dia marilah dekat-dekat. Ini menunjukkan emosinya, hatinya sudah pulih. Tidak ada tembok, maka dia berkata marilah dekat-dekat. Pastor Luke, dari mana kita tahu kalau orang hubungannya belum pulih? Saudara, sulit mereka itu dekat-dekatan. Benar? Kalau perlu kamu lebih jauh lebih baik. Kalau perlu, nggak perlu lihat wajahmu. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang hidupnya sudah pulih, marilah dekat-dekat. Mengapa? Karena Yusuf itu hatinya pulih. Firman Tuhan berkata, saudara, di kitab Amsal 18 ayat 19. Ini penting untuk kita, ya. Firman Tuhan berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Saudara pernah lihat pagar besi yang besar? Pagar besi yang selalu menghalangi orang masuk? Atau palang gapura, tembok yang besar, sulit diterobos saudara. Demikianlah orang yang kalau hatinya belum pulih, karena mereka merasa dilukai, sulit dihampiri. Tapi pesan untuk kita hari ini, marilah kita seperti Yusuf. Kita ini tidak ada tembok apapun yang menghalangi. Bahkan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alat membawa berkat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan close dengan ini. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa Yusuf itu dipakai Tuhan dengan luar biasa dan nubuat itu digenapi. Kejadian 50 di ayat 20-21. Setelah ini kita akan perjamuan. Mari kita lihat bersama mengapa Yusuf itu sudah pulih. Kita baca 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara tahu berapa orang yang Yusuf perlu tanggung dalam keluarga saudara-saudaranya? Dari keluarga Yakub, ayahnya dan semua saudara, 70 saudara. 70 orang, nanti saudara baca Keluaran pasal 1 dicatat semua. Siapa yang hari ini bisa nanggung makan 70 orang setiap hari? Pagi, siang, malam. Ya. Kalau dikalikan berapa saudara? 70 orang saudara, tiap bulan, tiap tahun. Nah, kan gitu kan. Tetapi Yusuf itu hatinya sangat penuh dengan kasih, kemurahan. Selalu memberi. Dia sudah forgive, dia give. Dia sudah mengampuni, dia memberi lagi saudara. Wow, ini luar biasa. Itulah sebabnya kita lihat, Yusuf dipakai untuk membawa berkat, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah doa kita satukan hati di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan bagi kami ya Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati ya Tuhan hamba-Mu, Bapak PDP Bambang Hardanta, berkati istrinya, anak-anaknya, baik yang berada di Medan maupun berada di kota Melbourne, Australia ya Tuhan. Berkati usahanya, berkati juga pelayanannya, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kiranya Engkau juga berkati Pak Gembala jemaat di tempat ini, Pak Lugi Menajis. Berkati Ibu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besarnya Bapak. Engkau tambah-tambahkan hikmat pewahyu yang baru. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa buat gembala pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko, beserta seluruh deputi-deputinya Tuhan. Kiranya Engkau juga menambah-tambahkan hikmat pewahyu yang baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat seluruh pendoa-pendoa yang setia di GBI My Family yang beribadah secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha dari para pendoa ini, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi yang ada sekarang ini. Dan kami percaya ya Tuhan, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, dalam nama Yesus bersama-sama katakan, Amin.